Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Oke, jadi ini adalah minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 di mana ini adalah minggu terakhir menuju PTS. Ya, jadi di minggu kali ini kita akan membahas tentang nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku N0,1. Oke, jadi itu adalah judulnya, atau ini adalah sebetulnya subjudul ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh kalian. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar menjadi pahala untuk kita dan menjadi berkah juga ya. Sehingga ilmunya bisa dimanfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa dimulai. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Ya, nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku N0,1. Ya, jadi sebagaimana di pertemuan sebelumnya dalam Google Meet ya bersama saya, kita telah membahas bahwa ada grafik distribusi normal. Gitu, ada grafik distribusi normal. Lalu juga di sana kita membahas si N0,1 itu apa. Nah, ayo bagi yang bagi yang masih ingat, ayo apa N0,1 itu adalah si nolnya adalah mu-nya, lalu si satunya adalah sigma ya, yaitu 0,1. Seperti itu. Nah, luas daerah yang dibatasi kurva normal baku yaitu N0,1 dan sumbu mendatar adalah 1. Luas daerah yang dibatasi kurva normal baku dan sumbu mendatar adalah 1. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, silahkan dibaca. Integral dengan batas negatif tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2 pi dikalikan dengan E pangkat min setengah Z pangkat 2. dz sama dengan 1. Jadi dz-nya sama dengan 1. Itu ya. Lalu di berikutnya, grafik distribusi normal baku N0,1 bersifat simetris terhadap garis Z sama dengan 0. Jadi distribusi normal baku bersifat simetris terhadap garis Z sama dengan 0. Maka luas daerah di kiri dan di kanan garis Z sama dengan 0 adalah sama. Jadi luas di daerah kiri dan daerah kanan itu sama, yaitu kalau misalkan kalian lagi buka LKS ya, silakan sambil dibuka LKS. Nah, sambil dibuka LKS ada di sana di halaman 106 ya. Jadi ini bisa dibaca ya, atau bisa dilihat ya. Nah, integral negatif tak hingga sampai 0 fz dz sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 1 per 2 akar 2 pi e pangkat min setengah z kuadrat dz sama dengan 0,5. Nah, kalau ini bedanya jadi ada dua ya, dan ini batasnya 0 sampai tak hingga. Kalau tadi negatif tak hingga sampai 0, yang kedua 0 sampai tak hingga. Dengan ininya sama juga, dz sama dengan 0,5 gitu. Oke, berikutnya, menghitung luas daerah di bawah kurva normal tidaklah mudah karena harus melakukan pengintegralan terhadap fungsi eksponen. Jadi, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva normal, ya. Jadi dia di bawah kurva normal lah. Tidak mudah. Kenapa? Karena jadi di sini dikatakan tidak mudah mungkin karena perhitungannya itu memang harus sedikit lebih teliti dari yang biasanya. Nah, caranya adalah itu mengintegralkan dengan fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu adalah fungsi pangkat. Jadi ada suatu fungsi di mana fungsi tersebut adalah pangkat, tetapi dia diintegralkan. Jadi agak ribet mungkin ya. Misalkan integral berikut untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan Z seperti tampak pada gambar di samping ya. Boleh dilihat di LKS. Nah, di situ ada yang namanya FZ. FZ-nya adalah 0, lalu ada arsiran juga ya sampai ke titik Z. Titik Z-nya di kanan. Gitu. Jadi kurang dari Z itulah yang diarsir itu.
yang menghitung luas daerah. Jadi yang dihitung luas daerahnya adalah yang diarsir itu ya. Jadi boleh sambil dicek di LKS halaman 106. Oke, nah ini adalah tabel distribusi Z ya dari interval negatif ta hingga ke Z. Atau bisa dibilang ini adalah tabel distribusi Z dengan intervalnya yaitu si titik, yaitu si P, yaitu Z-nya di antara negatif ta hingga sampai titik Z. Nah, gitu ya. Jadi untuk menentukan si nilai P-nya yaitu yang tadi. Nah, untuk menentukan nilai P-nya yaitu Z kurang dari sama dengan Z, maka bisa menggunakan tabel distribusi Z dari interval negatif ta hingga ke Z. Yang ini nih. Nah, ini ada di LKS halaman 107. Jadi, yang akan kita jadikan patokan adalah yang ini. Tabel distribusi Z-nya yang di sini, yang di LKS halaman 107. Oke, dari tadi sepertinya penjelasannya memang cuman kayak gitu. Nah, untuk lebih mengertinya kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya silahkan dibuka di LKS ya, halaman 108. Oke, di sana ada daerah yang diarsir berikut dibatasi oleh kurva normal, yaitu N0,1 pada interval Z-nya kurang dari sama dengan 1,45. Nah, di sini kurang dari sama dengan ya 1,45. Nah, jadi yang inilah yang diarsirnya ya. Nah, ini agak putih karena ini yang diarsir ceritanya. Pertanyaannya adalah tuliskan bentuk integral yang menyatakan luas daerah yang diarsir. Oke. Tuliskan bentuk integralnya nih yang menyatakan luas daerah yang sedang diarsir ini. Nah, fungsi normal baku dalam variabel X adalah 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, ini seperti di rumus yang kita bacakan tadi ya. Fungsi normal. Di pertemuan sebelumnya pun di Google Meet kita telah membahas yaitu ya, jadi lebih tepatnya adalah yang di pertemuan sebelumnya, di pertemuan minggu kemarin, minggu ke-7 di halaman 105. Nah, itu ini fungsinya fx sama dengan 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, daerah yang diarsir berikut dibatasi oleh kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan 1,45, maka luasnya adalah L sama dengan, nah di sini baru menggunakan rumus yang telah kita tadi sedikit singgung. Nah, ini ya, yang ini. Ada batas integralnya lalu 1 per akar 2pi gitu, fz dz. Jadi intinya untuk menghitung luas luas yang diarsir dari si kurva normal baku ini, yaitu luasnya adalah dengan batas integralnya, yaitu batas integralnya di sini yang digunakan adalah negatif ta hingga sampai 1,45. Kenapa demikian? Karena kan bilangnya Z, batas Z-nya itu intervalnya adalah Z kurang dari sama dengan 1,45. Artinya si Z-nya ini lebih kecil dari 1,45. Karena lebih kecil dari angka positif berarti bisa angka negatif. Maka di sini batasnya adalah negatif tak hingga sampai 1,45. Jadi batas bawahnya adalah negatif tak hingga, batas atasnya adalah 1,45. Karena di sini paling tinggi 1,45 maksudnya. Lalu fz dz gitu ya. Fz-nya berarti yaitu fungsi z-nya yaitu 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Begitu. Jadi itu adalah yang namanya fungsinya ya. Jadi itu adalah luas daerah. Luas daerah dalam bentuk luas daerah yang diarsir dalam bentuk integral gitu. Jadi cuma sampai sini. Jadi luas daerahnya adalah seperti ini, yaitu integral dengan batas negatif ta hingga sampai 1,45 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Itu adalah jawaban yang A.
gitu. Jadi jangan sampai salah menggunakan batas di sini karena cuman penentuan batas aja sih, FZ ya, Z-nya mah tinggal disubstitusiin aja. Pertanyaan yang kedua, tentukan luas daerah yang diarsir menggunakan tabel distribusi normal. Nah, kalau tadi cuman diminta bentuk integral dari luas daerah yang diarsir. Kalau yang B, hitunglah luas daerah yang diarsir menggunakan tabel distribusi normal baku. Nah, di sini menggunakan tabel distribusi normal baku. Cara menentukan luas daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan 1,45. Perhatikan tabel distribusi normal baku pada materi di depan. Batas kiri interval adalah Z sama dengan tak hingga dan batas kanannya adalah Z sama dengan 1,45, yaitu 1,4 ditambah 0,05. Maka pilihlah bilangan 1,4 pada kolom paling kiri dan bilangan 0,05 pada baris paling atas. Pertemuan antara baris 1,4 dengan kolom 0,05 adalah luas daerah yang dimaksud. Perhatikan gambarnya berikut. Jadi gambar ini diambil dari bisa dicontek juga yang tadi, tabel tadi yang halaman 107. Nah, ini di crop ya, jadi segini dapatnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu di sini kan cara menentukan luas daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z-nya kurang dari 1,45. Lalu di sini nah batas kiri interval adalah Z sama dengan tak hingga. Batas kiri adalah Z sama dengan tak hingga, lalu batas kanannya 1,45. Nah, jadi di sini batas kirinya adalah ini, Z sama dengan tak hingga ya di daerah sini, lalu batas kanannya adalah 1,45 gitu. Nah, 1,45 ini jadi cara menentukan si luasnya itu adalah menggunakan tabel distribusi Z. Tabel distribusi Z ada di halaman 107. Nah, di sini kan batasnya 1,45. Berarti dua angka pertama itu adalah di kolom Z. Nah, di kolom Z nih. Dua angka pertama karena 1,45 berarti 1 dan 4 kita cari di kolom Z. Lalu angka terakhir yaitu di sini kan 5, tapi kalau dipisahin berarti jadi bukan 5 dong, jadinya kan 1 dan 4 nya udah diambil jadi 0,05 karena kan udah jadi 0 udah diambil ya. Jadi 0,05. Nah, 0,05 nya cari di atas ini. Dapat 0,05-nya di sini, 1,4-nya di sini, maka carilah titik temunya. Ketemunya di titik 0,9265. Nah, dari tabel distribusi normal baku diperoleh luas daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan 1,45 adalah 0,9265. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 0,9265 gitu. Jadi menggunakan tabel distribusi Z ya tinggal cek aja, yang penting jangan salah menentukan patokan titiknya. Jadi yang pertama adalah dua angka pertama itu simpan di Z, kolom Z, lalu angka terakhir di baris atas, maka ketemu titiknya. Seperti itu. Nah, coba kalau misalkan kita nah ini bisa di zoom gak sih? Oh, nggak bisa. Saya bisa sih. Oke. Ini klik kanan bisa nggak di zoom ya? Oke. Boleh sambil dicek di tabel distribusi Z ya di LKS halaman 107. Nah, di sini saya akan memperbesar gambarnya biar kelihatan tujuannya. Nah, segede gini kan kelihatan harusnya. Nah, oke. Nah, ini kan tabelnya nih. Misalkan si Z-nya itu adalah Z kurang dari sama dengan berapa ya? 2,2,5
2,37. 2,37 dua angka pertama berarti 2 dan 3. 2 dan 3 disimpan di kolom Z. Lalu 0,07 itu simpan di baris sini. Nah, maka Z-nya kan 2,3. Cari 2,3-nya. Aduh. 2,3-nya ternyata ada di bawah. 2,37. Nah, 2,3-nya di sini, lalu 7-nya di sini, 0,07. Tarik ke bawah sampai ketemu 2,3 up di sini. Nah, jadi luas daerah yang diarsir adalah 0,9911 gitu. Jadi cara penentuannya adalah dua angka pertama di kolom Z, lalu angka terakhir di baris paling atas ini. Tinggal cari titik temunya, maka itu adalah luas daerahnya. Begitu. Oke. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah, mohon dimaklum. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di Google Classroom ataupun di personal chat ya, di WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.